Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintan Dimas dari kelas 10 IPS 1 dari SMAS Demakarya Jakarta. Di sini saya akan membaca atau menceritakan ulang tentang buku novel yang berjudul Almond. Ini bukunya. Judulnya Almond, penulisnya Son Won Pyong, penerbitnya PT Grasindo, tahun terbitnya pada 2019 di Jakarta, dan jumlah halamannya ada 230 halaman. Alasan saya untuk membaca novel ini, yang pertama saya dapat rekomendasi dari teman saya yang suka membaca novel. Katanya buku novel ini sangat bagus dan sangat cocok untuk bagi orang yang pecinta drakor karena novel ini dari Korea yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang kedua, setelah saya dapat rekomendasi buku ini, lalu saya searching di Google dan YouTube tentang sinopsis dari buku ini. Ternyata dari sinopsis buku ini sangat bagus dan ratingnya pun juga sangat bagus dan menjadi bestseller pada saat ini. Jadi saya memilih buku novel ini karena saya penasaran sama cerita yang ada di buku novel ini. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang cerita atau kisah yang ada di dalam novel ini. Pertama, saya akan menceritakan masa kecil Yonje. Yonje adalah pemeran utama atau tokoh yang dibicarakan dalam novel ini. Sejak lahir, Yonje memang berbeda dengan anak-anak lainnya. Awalnya ibunya mengira perkembangannya sedikit lambat. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa tinggi, berat, dan perkembangan sikapnya termasuk normal. Dan dokter bilang bahwa aku baik-baik saja dan sehat. Tetapi kejadian yang aneh dirasakan anak lain dengan dirinya berbeda. Anak lain mempunyai rasa trauma dan takut, tetapi dia tidak karena dia tidak punya rasa perasaan terhadap sesuatu atau tidak bisa merasakan sesuatu. Mengalami beberapa kejadian, ibunya khawatir apakah tingkat kecerdasan anaknya rendah, namun dari penampilan dan perilaku anaknya tidak ada yang kurang dengannya. Setelah berusia 4 tahun, dia masih tetap sama, tidak tertawa ataupun tidak merasakan apapun. Lalu ibunya membawa ke rumah sakit. Hari itu merupakan hari pertama dia dapat mengingat kejadian walaupun samar-samar, tetapi jelas di benak dia. Seorang dokter duduk di depannya sambil tersenyum. Lalu dokter menunjukkan berbagai macam mainan dan dokter itu adalah dokter terapi dirinya. Dan dokter terus mengetesnya. Dokter berkata, anak yang ada di dalam foto ini sedang menangis. Ia sedang menangis karena kehilangan ibunya. Bagaimana perasaan anak ini? Dia pun hanya terdiam dan tidak tahu jawabannya dan hanya menatap ibunya yang duduk di sampingnya. Ibunya tersenyum sambil mengelus-ngelus kepalanya. Beberapa lama kemudian, ibunya membawa lagi ke rumah sakit dan aku berbaring di sebuah tempat yang dingin. Tiba-tiba, jumlah dokter semakin banyak. Di antaranya, seorang laki-laki yang paling tua memperlihatkan foto hitam putih yang agak buram dan mengatakan bahwa ia telah merekam isi kepalanya. Setiap laki-laki itu membuka mulutnya. Laki-laki muda di sampingnya seperti menulis sesuatu dan dia pun merasa bosan. Ibunya sering memberikan dia almond. Dia sudah pernah makan semua jenis almond import mulai dari Amerika, Australia, China, dan Rusia. Tetapi favorit dia adalah almond dari Amerika, khususnya di California. Katanya, jika kita memakan almond yang kecil dapat rasa seperti buah semangka jika kita melakukan teknik memakan cara dia saat makan almond tersebut. Alasan yang memakan almond bukan karena dia menyukai almond, melainkan karena almond selalu ada dengan menu makan 3 kali seharinya. Kenapa dia suka makan almond? Karena ujar ibunya, kalau banyak makan almond, maka almond dalam kepalanya akan membesar. Setiap orang memiliki 2 almond di dalam kepalanya. Letaknya jauh terbenam di antara belakang telinga hingga kepala. Bentuknya pun seperti almond. Namanya adalah amigdala, karena dibilang mirip dengan almond. Sinar merah akan masuk ke almond jika mendapatkan rangsangan dari luar. Jadi kita bisa merasakan takut, kesal, senang, atau benci berdasarkan sifat rangsangan. Namun, almond yang ada padanya itu sudah rusak, sehingga tidak menerima sinar merah walaupun sudah diberi rangsangan. Oleh karena itu, dia tidak tahu mengapa orang lain tertawa atau menangis. Sedangkan dia tidak bisa merasakan apapun, bahagia, sedih, cinta, ataupun takut, ataupun perasaan lainnya. Baginya, kata emosi dan simpati hanyalah sebuah tulisan yang samar-samar. Dokter mendiagnosa bahwa dirinya terkena penyakit ketidakmampuan dalam mengungkapkan emosi atau dengan kata lain alexithymia. Tetapi tidak ada masalah perkembangan lainnya dan tidak ada gejala autisme pada dirinya. Orang-orang yang mengalami luka di area Broca dan Wernicke sebagai pusat bahasa dalam otak tidak mampu berbicara dan memahami bahasa. Tetapi dirinya hanya tidak bisa merasakan emosi dan tidak bisa membaca emosi orang lain. Dokter mengatakan penyakit ini disebabkan karena almond atau amigdala di dalam kepalanya berukuran kecil dan jaringan komunikasi antara sistem limbik otak dan frontal tidak lancar.
Salah satu gejala yang muncul apabila amigdala berukuran kecil adalah tidak bisa merasakan takut. Tetapi keberuntungan pada dirinya adalah dirinya tidak diberikan kekurangan dalam hal kecerdasan walaupun memiliki amigdala yang kecil pada otaknya. Cerita dari novel ini hampir sama dengan salah satu kasus yang ada di film drakor yang judulnya Dr. John, di mana ada salah satu pasien atau anak SMA, dia punya kelainan yang dimana dia tidak bisa merasakan sakit walaupun dirinya dilukai atau ditusuk. Dia tidak bisa merasakan sakit atau nama penyakit ini adalah cipa. Cipa merupakan penyakit yang sangat langka, di mana seseorang mengalami ketidakpastian bahwa terhadap rasa sakit dengan androsis atau tidak berkeringat. Bahayanya dalam diri dia punya bom waktu yang kapanpun bisa meledak. Arti kata meledak dalam penyakit ini adalah saat organ tubuhnya rusak atau tidak berfungsi, dia tidak bisa merasakannya. Dan orang yang mempunyai penyakit tersebut harus rutin setiap hari mengecek darah, tekanan darah, dan sebagainya untuk mengecek kondisi tubuhnya pada hari itu. Bedanya dari novel ini, pemeran utama yang ada di novel ini dia tidak bisa merasakan perasaan dan emosi jiwa, sedangkan yang di drama tadi itu dia tidak bisa merasakan sakit walaupun dirinya terluka. Oke, kita kembali lagi ke cerita yang ada di dalam novel ini. Para peneliti di rumah sakit universitas juga mengajukan permohonan agar dirinya dapat berpartisipasi dalam percobaan medis yang akan dilakukan kepadanya sampai dirinya besar, kemudian membuat laporan kepada para ilmiah hingga proyek jangka panjang. Namun, ibuku sudah muak dengan semua dokter dan dengan tegasnya langsung menolak penawaran tersebut. Ibunya mengetahui bahwa Broca dan Wernicke bukanlah nama objek percobaan, melainkan nama ilmuwan. Ibunya sering pergi ke perpustakaan dekat rumah dan membaca buku tentang otak. Ibu tidak senang dengan cara dokter yang menganggap anaknya sebagai patung percobaan. Lalu ibunya berkata, "Aku adalah orang yang paling mengerti anakku," ujar ibunya. Salah satu faktor yang menyebabkan dia seperti itu mungkin sifat atau perilaku ibunya saat mengandung dirinya. Waktu mengandung, ibunya menghisap 2 batang rokok secara sembunyi-sembunyi serta meminum bir. Dan itu mungkin salah satu kenapa dia seperti ini. Jadi siapa saja menasihati dirinya dengan ekspresi dan emosi, dia sulit untuk memahami maksud dari orang tersebut. Beberapa tahun kemudian, anak tersebut tumbuh besar, tetapi ukuran almond di dalam kepalanya tetap dan tidak berubah. Suatu hari setelah pergantian tahun ajaran, dia dibawa ke belakang lapangan untuk dijadikan tontonan oleh orang-orang. Orang-orang seperti mengejek dan membuli anak itu. Orang-orang tadi tertawa terpingkal-pingkal, tetapi dia tidak tahu mengapa mereka tertawa karena dia tidak bisa merasakan emosi ataupun perasaan orang lain. Ibunya memintanya agar jangan sampai ketahuan kalau dia beda dari yang lain, karena ibunya takut dia menjadi bahan bulian orang-orang. Dan ibunya mengajarkan kepadanya cara merespon orang lain berbicara, gerakan orang lain dan lain diajarkan oleh ibunya kepadanya. Dan karena punya kekurangan itu, ibunya menulis beberapa kalimat dan kata-kata kebiasaan hidup agar anaknya bisa mengartikan bagaimana cara hidup menjadi orang yang normal. Dia selalu disupport oleh neneknya dan dia lebih suka dan senang kepada neneknya dibanding kepada ibunya terlalu ambis dan memaksakan dia untuk bisa menjadi orang normal. Kalau neneknya membimbingnya dengan pelan-pelan, jadi dia bisa lebih dapat mengartikan daripada yang diajarkan ibunya. Oke, di sini saya akan membacakan atau menceritakan tentang latar belakang keluarga si Yonje. Ibu dan neneknya sudah memutuskan hubungan hampir 7 tahun. Orang yang membuat hubungan mereka terputus adalah ayahnya sendiri atau ayahnya Yonje. Kakeknya meninggal ketika ibunya masih dalam kandungan. Neneknya menghabiskan masa mudanya dengan segala hal agar ibunya tidak dicap sebagai anak yatim. Hidupnya dikerjakan hanya demi anaknya atau ibunya Yonje. Ibunya belajar dengan pintar dan berhasil masuk ke Universitas Wanita di Seoul, Korea. Tiba-tiba, ibunya jatuh hati kepada seorang gelandangan atau sebutan nenek untuk ayahnya Yonje yang menjual aksesoris di depan sekolah ibunya. Ibunya tetap ingin berhubungan dengan pria tadi, tetapi nenek tidak memberikan restu keduanya. Dan ibu mengancam nenek akan hamil apabila nenek tidak setuju dengan hubungan mereka. Tepat sebulan setelah ibunya menjalani hubungan dengan pria tadi, ibunya pun hamil. Nenek memberi ultimatum untuk tidak bertemu lagi apabila ibu tetap melahirkan anaknya atau si Yonje. Kemudian ibu melarikan diri dari rumah. Dari situlah hubungan nenek dan ibu terputus. Saat ibunya mengandung Yonje, ayahnya meninggal karena tertabrak. Jadi Yonje hanya melihat wajah ayahnya dari foto saja. Semenjak kejadian itu, ibunya semakin tidak bisa menghubungi nenek.
Ibu tidak ingin pulang ke rumah membawa kesedihan setelah kabur mengejar cintanya. 7 tahun berlalu, ibunya terus bertahan hingga akhirnya tidak sanggup menghadapi masalah anaknya atau Yonje. Setelah sekitar 7 tahun lamanya, Yonje bertemu dengan neneknya pertama kali di McD. Hari itu dia bingung kenapa ibunya memesan 2 set burger yang tidak biasa dia beli. Setelah ditunggu lama dan nenek belum datang, ibu sudah mulai lelah dan bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba nenek datang. Itulah pertama kali ia bertemu dan melihat neneknya. Saat nenek duduk, suasana sangat canggung sekali. Setelah diam-diaman, nenek menyuruh kita untuk makan, lalu kita makan. Setelah makan, suasana masih canggung. Tetapi ibu memberanikan diri untuk bercerita kepada nenek tentang Yonje. Nenek hanya menarik nafas dan bilang anak yang tampan. Dan ibu mulai menangis dan ibu menceritakan kisah hidup yang penuh kesengsaraan dari awal sampai akhir. Ibunya menyesal apa yang dia perbuat selama ini karena sudah meninggalkan rumah demi cintanya. Kalau apa yang dibilang ibumu benar, maka kau adalah monster. Kau adalah monster yang paling menggemaskan di dunia, ujar nenek. Setelah itu nenek langsung mengusap-ngusap kepalaku. Sejak itulah, kehidupan kami bertiga mulai kembali. Lalu kami tinggal di rumah nenek dan ibu memilih untuk berjualan buku bekas yang dibantu oleh nenek. Nenek memiliki kecintaan terhadap bahan cetak. Oleh karena itu, waktu ibu kecil, nenek sering memberikan buku dan mengharapkan ibu menjadi seorang penulis. Hal itulah nenek memberikan nama ibu Jeun. Setelah beberapa tahun mereka tinggal bersama dan menceritakan kisah hidup mereka masing-masing dari muda sampai sekarang, intinya menceritakan kisah hidup nenek dan ibunya. Oke, di sini saya akan membacakan konflik awal yang ada dalam buku ini. Setiap malam Natal, mereka selalu pergi untuk makan malam dengan suasana dingin yang diselimuti salju. Karena malam Natal adalah hari ulang tahun Yonje. Jadi mereka setiap tahun merayakan dengan pergi makan malam di luar. Hari itu mereka ingin memakan makanan khas Korea, yaitu namyeong. Namyeong adalah mie gandum yang disajikan dengan kuah kaldu sapi dingin. Saat mereka selesai makan, ibu dan nenek keluar terlebih dahulu. Saat itu mereka sangat senang dan melihat paduan suara sambil bernyanyi. Tiba-tiba, suasana bahagia dan ramai orang-orang berubah. Dengan munculnya seorang pria yang membawa alat tajam berupa pisau dan paku. Pria itu melambaikan benda tersebut dengan pakaian yang formal. Pria itu menoleh ke arah ibu dan nenek. Tidak disangka pria itu memukul palu kepala ibu berkali-kali. Ibu terpelanting ke tanah dan bersimbah darah. Aku hendak keluar dari restoran, namun nenek menghalangi pintu dengan badannya sambil menangis-nangis. Tiba-tiba, pria itu muncul di belakang nenek dan nenek langsung berteriak. Aku hanya melihat cipratan darah di kaca. Semua orang tidak ada yang menolong, seperti mereka menutup penunjukan drama pada saat itu. Tetapi dia tidak bisa menunjukkan emosi karena penyakit tersebut. Muka dia tetap datar dan rasa hanya pintu kaca yang dilumuti darah. Berdasarkan info yang terungkap, pria itu hanyalah seorang sipil menengah ke bawah, dan dia tinggal sendirian dan memiliki banyak hutang. Dia sering pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang bela diri. Dan di rumahnya ada surat wasiat tulisan tangan bertuliskan, siapapun yang tertawa hari ini, maka mereka akan pergi bersamaku. Dan di dalam buku hariannya terdapat jejak-jejak kebencian terhadap dunia. Dan tulisan berniat untuk membunuh orang-orang yang berkeliling sambil tertawa. Satu-satunya korban yang selamat adalah ibunya Yonje, namun ibunya koma dan kemungkinan sadar sangat rendah. Pihak keluarga dan kerabat korban sudah mengadakan upacara pemakaman untuk para korban. Semua orang menangis kecuali Yonje. Selama 3 hari pemakaman itu, Yonje mendengar banyak desas-desus tentang dirinya tidak bisa mengalami perubahan emosi. Di dirinya hanya ada pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya tentang kejadian hari itu yang ditimpa oleh nenek dan ibunya. Tetapi Yonje tidak bisa menjawab karena ia tidak tahu apa jawabannya. Sesungguhnya kini nenek dan ibu telah tiada, dan roh nenek dan ibu sudah tidak ada, tetapi ibu masih menyisakan kulit saja. Aku harus berjuang untuk tetap hidup, ujar Yonje. Umur Yonje bertambah 1 tahun, kini sekarang umur Yonje adalah 18 tahun. Sekarang dia benar-benar sendirian dan tersisa hanya tumpukan buku-buku di toko ibunya. Setiap hari Yonje mampir ke rumah sakit melihat ibunya terbaring di ruangan perawatan dan duduk di samping ibunya. Dokter memvonis tidak ada harapan untuk ibunya. Selama ini Yonje hidup dengan menggunakan asuransi kematiannya. Yonje datang ke petugas catatan sipil untuk melaporkan kematian neneknya. Namun mereka terdiam saja. Kemudian seorang pegawai sipil menemui Yonje. Mereka melihat kondisi rumah dan meminta Yonje untuk tinggal di panti asuhan. Yonje meminta waktu untuk berpikir, tetapi bukan untuk berpikir matang-matang, hanya ingin mengulur waktu saja. Yonje belajar beradaptasi dengan kehidupan yang sekarang. Ia mencoba membuka toko ibunya. Kadang-kadang ada pembeli yang mampir, ada juga yang memesan melalui web internet.
Sebelum ia membuka toko, Yonje memborong kumpulan buku yang murah dan memanjang yang ada di tempat yang strategis. Kata-kata yang ia tahu untuk berjualan adalah iya, tidak, dan tunggu sebentar, selamat datang, dan sampai jumpa lagi. Untuk pembayarannya hanya menggeser kartu dan memberikan kembalian saja. Di atas toko bukunya ada toko roti dan tiba-tiba ada bayangan yang menyuruhnya untuk naik ke atas. Lalu dia naik ke lantai 2. Ternyata pemilik roti tersebut adalah orang yang lumayan dekat dengan ibunya, dan ibunya sering menceritakan tentang Yonje dan seperti memberikan wasiat jika terjadi apa-apa dengan Yonje tolong jaga dirinya. Ternyata pemilik toko roti ini bernama Profesor Him. Ia mantan dokter tapi sekarang tidak lagi dan dia sekarang adalah pemilik gedung toko buku Yonje. Ujarnya, kok tidak apa-apa terus berjualan di sini dan aku mau mengajimu. Uang itu bisa kau gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan uang asuransi nenekmu kau simpan untuk kuliah kau nanti. Bertahun-tahun ia jalani sendirian dan ditemani oleh Profesor Him hingga dia lulus SMP dan sekarang ia masuk ke SMA. Suatu hari gosip tentangnya mulai menyebar di sekolah berawal dari kejadian di hari Natal itu sampai fotonya saat upacara pesta didik baru walaupun sudah diblur, tetapi inilah yang ada dan semua tahu kalau itu adalah Yonje. Dari kejadian itu, akhirnya rumor dan isu tentangnya semakin besar dan dia jadi bahan bulian seluruh sekolah. Setiap hari ia dibully dengan keadaannya dan berita pembunuhan nenek dan ibunya. Tetapi ia tidak bisa menunjukkan ekspresi dan perasaan emosi, jadi wajahnya datar. Dan kejadian itu membuat wali kelas ketakutan dengan anaknya dan memintanya untuk mengeluarkan Yonji dari sekolah. Dan para guru mengadakan rapat dan Profesor Him datang untuk membela Yonje. Saat dia ke rumah sakit untuk merawat ibunya, saat Yonje ingin ke kantin, Yonje bertemu dengan seorang pria di depan lift. Pria ini sering berjumpa dengannya di rumah sakit tersebut. Lalu tiba-tiba pria tersebut datang ke toko buku Yonje dan di situ ia melihat keliling-keliling rak buku, lalu pria tersebut mengambil salah satu buku. Ternyata buku itu milik ibu Yonje dari dia sejak SMP dan dia ingin membeli. Waktu menanyakan harganya, Yonje menjual harganya 1 juta won. Pria tersebut terkejut dan Yonje bilang buku ini tidak dijual, ini adalah milik ibu saya sejak dia SMP. Lalu pria tersebut membuka omongan duluan, menyebutkan namanya, profesinya, dan keluarganya bagaimana. Namanya adalah Yon Kyun-ho dan dia adalah seorang dosen dan dia cukup terkenal dengan profesinya itu dan dia adalah orang yang bercukupan. Ujar pria tadi, dia sudah banyak mendengar kisah Yonje dari Paman Shim atau Walisa Yonje ataupun pemilik toko buku Yonje. Dan pria tadi mengenal Yonje dari Paman Shim. Tiba-tiba pria tadi atau Paman Yon ingin Yonje menjadi anak pura-pura dia. Dia menceritakan semuanya kenapa meminta Yonje untuk menjadi anak pura-puranya. Katanya dia dulu punya anak, tetapi anak itu hilang saat bermain dengan ibunya di taman karena ibunya yang sibuk dengan pekerjaan sebagai wartawan yang terkenal. Dan sekarang istrinya sedang terbaring di rumah sakit yang sama dengan ibu Yonji dirawat. Maka itulah mereka berdua sering bertemu di rumah sakit. Dan ujar Paman Yon, waktu hidup istrinya tidak lama lagi. Salah satu harapan istrinya di masa terakhirnya ingin melihat dan bertemu anaknya yang hilang saat bermain di taman bersamanya. Yonje meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Esok harinya, Paman Yon datang lagi kepada Yonje dan Yonje menyetujuinya. Setelah itu, Yonje diajak ke rumah sakit untuk bertemu istrinya dan berpura-pura menjadi anak mereka. Saat masuk ke ruangan kamar istrinya, Yonje sangat terkejut. Ujarnya, sangat berbeda dengan kamar ibunya yang berisi 6 orang. Ini seperti kamar hotel yang sangat mewah dan dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah dan wangi. Saat tiba di depan istrinya, Paman Yon menceritakan ke istrinya kalau ini anaknya. Ia sangat senang dan menangis tidak berhenti dan memeluk Yonje dengan erat. Tidak lama dari kejadian itu, istrinya pun meninggal. Saat di upacara kematian istrinya, banyak orang-orang datang termasuk Yonje, dan tiba-tiba anak kandung mereka pun datang yang bernama Gon. Sebenarnya pria tadi sudah berhasil menemui anak kandungnya, cuman keadaan yang tidak memungkinkan karena anaknya seperti memiliki gangguan jiwa setelah bertahun-tahun pisah dengannya. Jadi itulah pria tadi meminta Yonje untuk menjadi anak pura-pura agar istrinya senang di masa terakhir dia. Ternyata Gon tadi satu kelas dengan Yonje dan Gon sudah mengetahui semua soal Yonje hingga dialah berusaha untuk menjatuhkan dan membuli Yonje. Cuma Yonje tidak tahu maksud dari perilaku dan ekspresi Gon karena penyakit dia.
atau penyakit yang dialami oleh si Yonje ini. Dan Gon sering mengerjai dan melukai Yonje dan teman-temannya menonton seperti pertunjukan drama, serta tidak ada yang berani lapor ke guru karena takut dengan Gon. Suatu hari, terjadi kelalaian hebat yang membuat Yonje terluka parah dan berdarah-darah oleh Gon, dan teman-teman hanya menonton dan bersorak-sorak. Kejadian itu membuat Yonje ingat kejadian yang menimpa ibu dan neneknya pada saat itu. Lalu salah satu murid melapor ke guru dan mereka dibawa ke ruangan dan dipanggil wali mereka. Semua wali terkejut dengan sifat Gon dan Paman Sim menyesal telah memperkenalkan Yonje kepada Paman Yon. Dan Paman Yon meminta maaf kepada Yonje dan Gon diskor 1 minggu oleh sekolah. Setelah 1 minggu, Gon pun masuk sekolah tetapi dia hanya diam. Dan pulang sekolah mereka berdua diajak pamannya untuk makan pizza bersama. Dan pamannya cerita kalau Gon sudah diberi pelajaran olehnya. Pamannya keluar, Gon mulai memanas dan memancing keributan. Yonje seperti memancing apakah Gon sudah berubah. Ternyata ia masih pura-pura di depan ayahnya saja. Saat tidak ada ayahnya, ia kembali mengamuk dan melukai orang-orang. Emosi Gon tidak tertahan hingga dia melempar benda-benda yang ada di restoran tersebut. Tetapi Yonje tidak paham maksud ekspresi Gon bagaimana, dan dia tidak tahu harus apa yang harus dia lakukan. Orang-orang melihat kami dan memisahkan kami. Tiba-tiba paman yang datang dan menampar serta menjambak Gon. Yonje keluar dan hanya melihat dari kaca luar. Lalu Yonje pergi untuk membeli makanan odeng di dekat stasiun karena Yonje belum sempat makan pizza tadi. Lalu ia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Seperti biasa, mengelap wajah dan badan ibunya dan memberi lotion kepada ibunya. Saat di rumah, ia membaca salah satu buku, tetapi ia terbayang-bayang wajah Gon ketika dijambak dan ditampar oleh ayahnya berkali-kali. Namun ia tidak bisa mengartikan apa di balik raut wajah Gon saat itu. Alasan ayahnya begitu karena memang prinsip hidupnya tidak suka melihat orang yang ditindas dan dibully orang lain. Karena itu tidak pantas ternyata anaknya sendiri begitu terhadap orang lain. Karena itu prinsip hidupnya jadi ia begitu juga terhadap anak kandungnya yang selama ini pisah dengannya dan dicari-cari oleh istrinya. Tetapi Yonje tidak bisa merasakan sakit hati karena ia tidak bisa merasakan emosi. Malah Yonje membutuhkan Gon untuk memahami dunia. Paman Sim tidak setuju jika Yonje bergaul dan berteman dengan Gon karena sikap dan perilaku Gon yang sangat nakal dan tidak sopan. Suatu hari Gon mendatangi toko buku Yonje dan dia mengambil buku untuk membelinya. Lalu ia melempar uang dan pergi begitu saja. Sebelum ia pergi, mereka sempat bercekcok mengenai masalah keluarga Yonje. Gon sudah tahu semua kejadian pada malam Natal itu dan dia menanyakan langsung ke Yonje. Dan seperti biasa Yonje menjawab dengan jujur dan apa adanya. Dan sepertinya Gon mulai bersikap baik walaupun sikapnya masih seperti dulu tetapi sekarang lumayan berubah. Hampir setiap saat Gon mendatangi toko buku Yonje yang beralasan untuk membeli buku dan ia nanya ke Yonje buku apa yang bagus. Yonje pun menjawab sekarang banyak orang yang mencari buku klasik. Sepertinya Gon mulai menyukai buku klasik. Seperti biasa, setelah Gon membeli buku dan selesai membacanya, langsung dikembalikannya, seperti meminjam buku. Padahal Yonje menolak, tetapi ujar Gon tidak ada gunanya buku ini berada di rumah. Dan Gon memuji ibu Yonje karena memilih buku-buku yang bagus. Padahal kemarin-kemarin Gon selalu membuli, mengejek-ngejekkan keluarga Yonje, serta mengejekkan penyakit Yonje. Tetapi sekarang dia seperti baik dan seperti kayaknya teman dekat. Walaupun begitu, Gon tetap suka meluapkan amarahnya dan bersikap tidak sopan kepada Yonje. Lalu bulan dan musim sudah berganti. Toko buku tetap sepi, tetapi ia tidak putus asa dan tetap membuka toko itu. Suatu hari tangan Yonje berdarah gara-gara tergores rak buku saat ia mengangkat buku-buku. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Yonje, Gon datang dan langsung mengambil tisu untuk mengelap darah Yonje dan mengobati sampai darahnya berhenti menetes. Sepertinya Gon Yensi hanya bersikap baik kepadanya, jadi dia masih suka mengejek Yonje tentang perasaannya. Beberapa hari kemudian, Gon datang lagi membawa seekor kupu-kupu untuk mengetes ekspresi dan respon Yonje terhadap kupu-kupu tersebut. Gon mempraktekkan menyakiti kupu-kupu dengan perlahan dengan menusuk dengan jarum dan menanyakan perasaan dan respon Yonje. Tetapi tetap saja, ia tidak menunjukkan ekspresi yang dia katakan hanya cukup hentikan. Kupu-kupu itu sudah meronta-ronta, dia pasti kesakitan dan ingin bebas. Tetapi wajahnya sangat datar. Lalu Yonje menceritakan semua tentang Gon kepada Paman Sim. Mulai dari sering datang ke toko buku, semua hal diceritakan ke Paman Sim. Lalu
Lalu Yonje menanyakan ke Paman Sim apa pendapat tentang sifat dan perilaku Gon kepadanya. Paman Sim pun menjawab, sepertinya ia ingin dekat dan berteman denganmu. Lalu Yonje mengajukan beberapa pertanyaan dan Paman Sim pun menjawab pertanyaan dari Yonje. Dan Yonje menanyakan bagaimana cara merespon sifat Gon dan Paman Sim memberitahunya. Keesokan harinya, Yonji datang ke rumah Gon. Di situ Gon sangat terkejut karena kedatangan Yonji secara tiba-tiba. Lalu mereka awalnya canggung, namun tiba-tiba keadaan itu menjadi akrab dan Gon tiba-tiba mulai cerita semua yang dialami selama 16 tahun berpisah dari orang tuanya. Ujar Yonje, Gon adalah orang yang paling sederhana dan transparan yang pernah diketemuinya. Dan Gon banyak memberikan kekuatan dan motivasi untuk dirinya. Saat proses acara penerima siswa baru di aula sekolah, Yonje bertemu dengan salah satu perempuan yang bernama Lidora, biasa dipanggil Dora. Mereka saling bercerita dan saling bertemu. Impian Dora adalah menjadi seorang atletik, namun orang tuanya tidak mendukungnya menjadi seorang atletik. Dan dia salah satu siswa yang tidak terlalu bergaul dengan teman-teman kelas, dan saat masalah aku dengan Gon, dia juga tidak peduli dengan keadaan dan tidak seperti yang lainnya. Tetapi dia tidak dibully dan dikucilkan. Mungkin dia hidup untuk dirinya sendiri, ujar Yonje. Tiba-tiba ibu Yonje membuka mata setelah 9 bulan lamanya. Tetapi itu hanya mata yang saja yang terbuka, tetapi ia belum sadar. Lalu Yonje seperti terbayang-bayang nenek dan ibunya dengan tawanya. Sudah lama tidak ada yang datang ke toko buku Yonje, tetapi ia tetap menjaga dan membuka toko tersebut. Tetapi sekarang Yonje berencana untuk menutup toko itu dan menyumbangkan buku-bukunya ke perpustakaan. Saat ia di perpustakaan sekolah, ia mendengar suara orang sedang melompat-lompat. Saat dihampirinya, ternyata itulah Dora sedang latihan di perpustakaan sendirian. Lalu mereka saling bercerita dan akrab. Saat Yonje sedang beres-beres buku, tiba-tiba ada yang masuk. Ternyata itu adalah Dora. Lalu mereka mengobrol dan saling bercerita. Dan Dora mengucapkan salam dan pergi dari toko Yonje. Besoknya di hari yang panas dan angin yang sangat kencang, saat Yonje berjalan pulang dari sekolah, Yonje bertemu dengan Dora dan angin membawa semakin dekat. Tiba-tiba rambut Dora mengenai wajah Yonje. Dan di situ Yonje selalu kepikiran dengan kejadian itu sampai malam hari. Saat hari mulai senja, tiba-tiba Gon datang ke toko buku. Saat itu wajah Yonje pucat dan tidak bersemangat. Gon pun menanyakan keadaan Yonje dan dia jawab kalau sempat badannya sakit. Lalu Gon mengajak untuk makan bersama, namun ditolak oleh Yonje, dan Gon langsung pergi setelah Yonje menolak tawarannya. Saat keluar dari toko Yonje bertemu dengan Paman Sim, dan ia juga menanyakan keadaannya dan membuatnya mie yang rendah kalori. Saat makan, Yonje menceritakan semua gejala yang aneh dirasakan. Dan setelah mendengar semua ceritanya, Paman Sim menjabat tangannya dan bilang, "Selamat ya, itu artinya kau sedang dalam masa pertumbuhan." Oke, di sini aku akan menceritakan tentang Yonje membuka hatinya untuk seorang perempuan dan dia bertemu teman baru yang bernama Dora. Setiap bertemu Dora, hati Yonje dan tingkah Yonje selalu menggebu seperti ia mencintai Dora. Dan Dora sering datang ke toko buku Yonje, bilang ingin bantu membereskan buku-buku dari toko. Dan dia menemukan buku yang dia suka dan membacanya. Ternyata Dora suka dengan alam dan binatang. Salah satu buku dongeng yang dibaca oleh Dora itu adalah buku yang pernah diceritakan oleh ibunya dan mereka saling bercerita tentang buku itu. Dan tiba-tiba Dora bilang ingin mengunjungi ibu Yonje. Tanpa pikir lagi, tiba-tiba Yonje menyetujuinya. Dora membelikan boneka dinosaurus dan meletakkan di sisi jendela. Dan itu adalah momen pertama kali Yonje menjenguk ibunya bersama orang lain. Dora memandang ibu Yonje dan senyum di wajahnya dan pelan-pelan meraih dan mengelus tangan ibunya. Seperti memberikan salam kepada ibu Yonje, dan Dora meminta Yonje memberi salam juga. Dora meminta Yonje berbicara dan menceritakan semuanya kepada ibunya, masalah dan hidup Yonje yang sendirian dan lain-lain. Semua ia ceritakan pertama kali ke ibunya. Hubungan Yonje dan Dora semakin dekat dan akrab. Pada awal bulan November, Yonje siap untuk meninggalkan toko buku, dan dia sementara tinggal bersama Paman Sim sampai benar-benar pindah. Saat Yonje ingin meninggalkan toko buku, tiba-tiba Dora datang dan mereka saling berbicara. Tiba-tiba mereka saling tatap-tatapan dan saling berciuman satu sama lain. Tidak lama mereka saling melepas dan tatapan dan Dora langsung pergi. Suatu saat seluruh murid pergi studi tour ke Pulau Jeju selama 3 hari. Di kelasnya hanya 3 orang yang tidak ikut studi tour, termasuk Yonje. 2 orang memiliki alasan sendiri dan Yonje tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Saat hari terakhir di Pulau Jeju, tiba-tiba uang mereka hilang dan mereka menuduh Gon yang mencurinya. Di saat yang bersamaan, malamnya Gon pergi ke warnet dan bermalam di Pulau Jeju. Saat tiba di sekolah, ayah Gon atau Paman Yon datang untuk mengganti uang tersebut.
Saat sedang pelajaran di kelas, Gon mencari ular dengan ribut di kelas dan semua hanya terdiam. Keadaan kelas seperti diguncang gempa. Tiba-tiba Dora berteriak untuk menyuruh diam dan ia datang bersama para guru-guru dan Gon kabur lewat pintu belakang. Saat sore hari, Gon datang ke toko buku Yonje dan dia sudah tahu kalau Yonje dan Dora memiliki hubungan. Dan mereka sering bercerita. Gon menceritakan kalau bukan dia mengambil uangnya dan menceritakan kejadian saat di Pulau Jeju, tetapi ujarnya tidak ada yang percaya kepadanya. Sebenarnya Gon adalah orang yang baik, namun keadaan, nilai orang lain terhadapnya, dan pergaulan Gon yang membuat orang memikir bahwa dia anak yang nakal dan tidak baik. Dan dia juga dekat dengan salah satu gangster yang terkenal dengan ganasnya. Setelah kejadian sebelumnya, sifat Gon ke Yonje mulai membaik dari awal mereka bertemu. Gon pergi keluar, tetapi sebelum pergi ia mengatakan, mungkin saja kita tidak akan bertemu lagi, ujar Gon kepada Yonje. Ternyata benar, yang mencuri uang tersebut bukan Gon, tetapi orang lain. Setelah semua terungkap, tidak ada satu orang pun yang meminta maaf kepada Gon. Dan Paman Yon bilang kalau dia menyesal telah memperlakukan Gon seperti itu dan memukulnya dan lain-lain. Sedangkan ia tidak pernah memukul orang lain, tetapi anak kandung sendiri dia pukul. Nama asli Gon adalah Lisu. Ia diberi oleh Paman Yon dan istrinya, namun nama itu digantikan waktu ia hilang. Gon pergi ke rumah dan Paman Yon meminta untuk kembali dan Paman Yon menyesal dan ingin meminta maaf kepada Gon. Yonje bilang dia akan mencarinya. Yonje menemui ketua geng yang berteman dengan Gon dan dia memberitahu kalau Gon dia pergi menemui Chelsea. Ia adalah orang yang paling ditakuti dan paling sadis dan suka menyakiti dan melukai orang-orang. Saat Yonje mencari Gon ke suatu tempat, Yonje mendengar suara teriakan dan jeritan. Lalu Yonje menghampirinya dan saat tiba di tempat tersebut, Yonje melihat Gon yang sedang tidak berdaya dan lemas. Sepertinya Gon sedang diserang oleh seseorang. Dan mereka berdua saling berbicara dan Yonje meminta Gon untuk pulang tetapi Gon tidak mau. Datanglah orang tadi, ternyata Chalsan. Chalsan adalah seorang senior Gon saat mereka di balai penahanan remaja dulu. Dan mereka saling bertengkar. Lalu karena Yonje tidak bisa merasakan emosi, dia pun rela melakukan apapun demi temannya atau Gon. Setelah itu, Chelsea mengambil pisau dan menusuk ke dada Yonje. Gon datang dan memeluknya sambil menangis dan meminta Yonje untuk sadar dan harus keluar dari tempat ini sama-sama. Kejadian itu mengingatkan kejadian yang ditimpa oleh nenek dan ibunya ditusuk dengan pisau oleh orang yang tidak dikenal. Badan Yonje berlumur darah seperti darah yang ia lihat di saat neneknya ditusuk. Gon memeluk dan menangis karena melihat Yonje berkorban demi dirinya dan ingin membantu Paman Yon bertemu dengan anaknya dan meminta maaf. Semua itu dilakukan demi Gon, tetapi Gon tidak mendengarkan perkataan. Ternyata tikaman pisau itu tidak membuat Yonje meninggal, dan setelah sekian lama akhirnya Yonje sadar dan dirinya berada di rumah sakit. Saat membuka mata, Paman Sim berada di depan Yonje, dan Yonje menceritakan semua kejadian kepadanya. Tidak disangka kejadian itu ternyata Dora menghubungi wali kelas dan beberapa anak memberitahu hubungan Gon dengan Mbak Pau yang membuat polisi mendatangi Mbak Pau. Mbak Pau ini adalah teman Gon dan mereka adalah satu geng. Akhirnya mereka dapat menemukan kami. Setelah Chalsan menikam Yonje, Gon pun mengambil pisau dan menikam Chalsan. Kejadian itu membuat Gon melakukan persidangan. Kasus ini tutup dan Gon dibebaskan karena alasannya pembebasan diri. Gon kini mendapatkan perawatan psikolog. Paman Sim bilang selama diterbang di rumah sakit, Dora sering mengunjunginya dan memberikan kabar melalui foto. Dora pindah ke sekolah baru dan dia memenangkan lomba lari juara 2. Sepertinya dia sudah meraih impiannya. Yonje mengingat kejadian-kejadian yang dialami bersama Gon dan Dora dan dia berharap Gon dapat berubah menjadi lebih baik. Paman Sim memberikan surat dan meminta Yonje untuk membacanya saat dia keluar dari ruangan. Saat dibaca, isi surat itu adalah, "Maaf, juga terima kasih, aku tulus." Ternyata surat itu adalah dari Gon untuk Yonje. Tidak disangka Paman Sim masuk ke ruangan bersama seorang yang duduk di kursi roda saat melihat ternyata orang tersebut adalah ibu Yonje yang selama ini terbaring di rumah sakit hampir 1 tahun lamanya. Saat Yonje memanggil dirinya, ibunya langsung menangis dan mengelus pipi Yonje. Tetapi tetap Yonje tidak menangis karena kondisinya tidak bisa merasakan dan menunjukkan ekspresi. Yonje memeluk dan mengusap air mata di pipi ibunya. Saat itu tiba-tiba kejadian yang tak menyangka air mata keluar dari mata Yonje. Dan Yonje tertawa, begitu juga dengan ibunya. Itu adalah hal pertama kali Yonje menangis dan tertawa seumur hidupnya.
Terima kasih, cukup sekian dari cerita novel ini. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan saat saya sedang membaca novel ini. Lalu selanjutnya saya akan membacakan amanat yang dapat kita ambil setelah membaca novel ini. Yang pertama, jangan pantang menyerah apapun keadaannya. Kita harus tetap kita jalani dan harus kita syukuri. Yang kedua, jangan suka membuli atau mengucilkan orang lain. Karena kadang saat kita susah, orang yang kita bully tadilah yang membantu kita. Intinya, banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil saat membaca novel ini. Dan saat kita membaca novel ini, kita tidak tahu bagaimana perasaan kita saat membaca setiap lembarnya, karena sangat campur aduk perasaan kita saat baca novel ini. Dan novel ini sangat cocok buat kalian yang suka dengan pengetahuan baru. Serta kita seperti menonton dan mendengarkan orang bercerita masalah dia yang sangat terharu. Dan sangat bagus banget cerita dalam novel ini. Saat saya membaca novel ini, saya membayangkan saya sedang menonton drama Korea dan membayangkan kejadian pada novel tersebut. Dan saya berharap semoga ada suatu film yang mengambil kisah dari novel ini. Terima kasih.